Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Syarhus Sunnah. Di bab sebelumnya kita telah membahas perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, aslu 72 hawan arba'atu ahwa. Akar dari 72 hawa atau 72 firqah bid'ah, akarnya itu berangkat dari 4. Ya, 4 ini yang dibilang 4 usul bid'ah. Ya. Famin hadhil arba'ah ahwa tasha'abat lithnan usabun. Berangkat dari 4 kebid'ahan itulah munculnya 72 kelompok. 4 itu adalah Qadariyah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij. Itu udah kita jelaskan ya. Oke? Kemudian Al-Imam berkata, "Faman qaddama Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aliyan ala jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqin illa bi khair wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu' awwalihi wa akhirih." Maka barang siapa yang mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ke atas seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah berbicara tentang sahabat-sahabat yang lain kecuali dengan kebaikan dan kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka, maka dengan itu dia telah terselamatkan dari tasyayyu', dari pemikiran Syiah, ya. Dia terselamatkan dari virus Syiah. Awwalihi wa akhirih, dari ujung sampai ujung, ya. Ini telah kita jelaskan juga ya. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Barang siapa yang berkata bahwasanya iman mencakup ucapan dan amalan dan bersifat naik dan turun, faqad kharaja minal irja awwalihi wa akhirih. Maka dengan itu ia telah terselamatkan dari pemikiran irja murji'ah, dari awal sampai akhirnya. Wa man qala as-salah khalfa kulli barr wa fajir, dan barang siapa yang berkata wajibnya salat bersama setiap pemimpin yang baik ataupun yang buruk, wal jihad ma'a kulli khalifah, dan wajibnya jihad bersama setiap pemimpin, walam yaral khuruj 'ala sultan bisayf, dan tidak berpendapat untuk berontak mengingkari penguasa ya dengan pedang, wada'a lahum bisalah, kemudian mendoakan kebaikan bagi para penguasa, faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih, maka dengan itu ia telah terselamatkan dari pemikiran khawarij, ya, dari ujung sampai ujung, yakni secara keseluruhan. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata al maqadir kulluha min Allah, seluruh bentuk takdir itu ditentukan oleh Allah, khairuha wa syarruha, baik yang baik ataupun yang buruk, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, Allah yang menentukan kesesatan bagi siapapun yang dikehendakinya dan memberikan hidayah bagi siapapun yang dikehendakinya, faqad kharaja minal qadariyah, maka seorang yang demikian dia telah terselamatkan dari pendapat atau dari penyimpangan kaum Qadariyah awwalihi wa akhirih, wa huwa sahibu sunnah. Nah, orang demikian insya Allah pengikut sunnah. Ya, ini empat bid'ah besar, 4 bid'ah besar bagi seseorang yang salik, yang meniti jalan keselamatan bagi dirinya, maka agar dia memahami dengan baik 4 bid'ah besar ini. Memahami dengan baik 4 bid'ah besar ini. Sebagaimana diajarkan, dianjurkan bagi kita agar mengenal kesyirikan, okay? Tujuannya adalah agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Baik? Demikian diajarkan kita untuk mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang. Tujuannya adalah apa? Supaya kita gabung ke situ? Bukan, tapi supaya
kita terselamatkan dari penyimpangan kelompok-kelompok tersebut. Nah, barang siapa yang mereka dari awal sudah mengagungkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing, sesuai dengan urutan. Awas, urutan afdholiyah Ahlus Sunnah itu tauqifiyah, itu dogmatis. Manusia paling mulia habis Rasul siapa Shallallahu Alaihi Wasallam, mau gak mau Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Seseorang ada yang bilang, enggak, Umar lebih mulia dari Abu Bakar, itu error usul. Awas. Oke? Apalagi ada yang bilang Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar, itu error usul. No, awas. Urutan afdoliyah, urutan keutamaan para khulafa di kita, di Ahlus Sunnah itu tauqifiyah, dogmatis. Bukan sesuatu yang boleh diijtihadin. Enggak boleh. Orang ngaco di situ, ngobok-ngobok, muter-muter, itu error di usul. Terutama pada Abu Bakar dan Umar. Ya? Hadza madhabu ahli sunnah wal jamaah khilafan li syiah. Demikianlah konsep ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan syiah. Ahli sunnah wal jamaah mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Syiah berkata, Ali yang pertama. Dia seharusnya pengganti khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketiga khilafah yang lain itu batil. Dan bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan kemudian lam yatakallam fil baqin. Dan tidaklah berbicara pada sahabat-sahabat yang lain. Tentang sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dengan kebaikan, yakni kecuali dengan sanjungan ke atas mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka, bukan melaknat-laknatnya sebagaimana kelompok Syiah melaknatnya. Oke? Bukan mencelaknya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Ya, sebagian mereka mencela para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang wajib sebaliknya, yang wajib justru agar kita memuji dan menyanjung para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum. Dan jangan masuk-masuk ke dalam hak mereka atau menyalahkan salah seorang di antara mereka. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dan menyanjung mereka di dalam banyak ayatnya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji dan menyanjung mereka. Ya, demikian kelompok Syiah. Nah, barang siapa yang terselamatkan dari virus itu aja sejak awal, maka dia telah selamat dari pemikiran itu aja sejak awal, maka dia telah terselamatkan dari virus Syiah. Awalihi ila akhirih, yakni secara keseluruhan. Ya, sekali lagi itu bukan satu-satunya poin penyimpangan Syiah ya, oke? Poin penyimpangannya banyak, tapi intinya dan awal munculnya berangkat dari situ. Baik, Zain. Waman qal, dan barang siapa yang bahasanya berkata bahwasanya iman ucapan dan amalan, yakni ucapan ini pernah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya iman mencakup unsur ucapan dan amalan atau ucapan, amalan dan keyakinan. Itu biasa ungkapan yang yakni perbedaan lafaz redaksi saja tapi maknanya sama. Mereka yang mengucapkan bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan bukan bermaksud menafikan akidah dari keimanan, enggak. Tapi ucapan yang mereka maksud adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan lisan dan amalan hati. Tuh, jadi hakikatnya ucapan dan amalan mencakup juga aktivitas hati yang merupakan keyakinan. Ya, ini konsep Ahlus Sunnah. Dan kemudian iman memiliki sifat naik dan turun. Itu manusiawi, demikian. Ya, nah. Kelompok Murji'ah muncul memisahkan antara iman dengan amalan. Memisahkan antara iman dengan amalan. Mereka kaum yang kemudian membuat sebuah kesimpulan dan mendakwahkannya kepada manusia dan kesimpulan ini bertentangan dengan dogma yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah keimanan hanyalah perkara keyakinan hati saja. Dan di mana seluruh keburukan apabila dilakukan oleh seseorang atau seluruh keburukan diucapkan oleh seseorang, tapi pada dasarnya hatinya beriman kepada Allah, maka dia terhitung mukmin. No, begitu. Dia orang yang beriman dengan keimanan kamilul iman, dengan keimanan yang sempurna. Bahaya pendapat demikian nih, ngaco.
Oke? Yang kayak demikian ini nantinya ujungnya berarti kita akan menyamakan imannya Abu Bakar, Umar, Jibril, Mikail dengan iman serusak-rusaknya manusia, bahkan dengan imannya Fir'aun. Fir'aun hakikatnya hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman lidah dan fisiknya mengingkari hal tersebut. Kecuali dekat kematiannya baru dia mau ngaku amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Nah, apakah keimanan itu bermanfaat baginya? Yang ada malah jadi contoh dan jargon kekufuran di dalam kitabullah yang dibaca terus sampai hari kiamat. Iya gak? Jadi nggak bisa misahkan iman dengan amalan. Amalan bagian daripada keimanan. Bisa jadi seseorang, dia hatinya ya, mengaku atau seseorang dengan lidahnya atau dengan hatinya mengucapkan atau meyakini keimanan-keimanan namun batal keyakinan dan keimanannya tersebut semua karena apa yang dilakukan fisiknya. Bisa jadi. Ini demikian. Di antara sahabat ini, waktu itu ada yang lagi ngumpul terus melihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para hafazat Quran, para penghafal Al-Quran. Kemudian nih geng ini yang lagi ngumpul mencela, meledek-ledek para sahabat tersebut. Ma ra'ayna mithla qurra'ina. Sungguh kita nggak pernah melihat golongan sebagaimana para korek-korek kita ini. Akbar butunan wa ajban indal liqa. Perut-perutnya pada puncit, pada gendut, pas giliran perang pada penakut. Digunjing begitu. Turun ayat akhirnya yang menegaskan kekufuran mereka dikarenakan ucapan demikian. Oke? Dan Allah pun mengatakan bahwasanya mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Beneran ternyata minta maaf sama Rasul sampai bergelantungan di kakinya Rasul ketika Rasul pergi meninggalkan mereka dengan ontanya. Mereka menahan kaki Rasul dan mereka berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Tuh, we were just joking. Ya kan? Allah berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian meminta maaf, sungguh kalian telah menjadi kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Tuh, Allah menamai mereka beriman. Allah yang menamai mereka beriman. Allah menamai mereka mukminin ba'da imanikum, sebelumnya. Tapi dikarenakan apa yang diucapkannya batal keimanannya tersebut. Kalaupun hatinya tetap meyakini Allah dan Roh, tapi karena apa yang diucap tuh lihat. Maka jangan jadi kita orang-orang yang beriman dengan hatinya namun lidahnya, fisiknya melakukan, mengatakan kekufuran, nggak aci, nggak boleh. Oke? Nah poin yang juga suka meleng sebagian kaum dari poin ini, awas. Ketika kita berkata iman itu mencakup ucapan, amalan, dan keyakinan, maka sebaliknya awas. Kesyirikan bisa terjadi, kekufuran bisa terjadi juga dengan amalan, dengan ucapan, dengan keyakinan. Kalau keimanan itu mencakup ucapan, amalan, dan keyakinan, maka maknanya kekufuran, kesyirikan mencakup ucapan, amalan, dan juga kekufuran. Yani kekufuran terjadi dengan hal-hal itu juga. Yani seseorang katakan hatinya beriman, cuman lidahnya mengucapkan ucapan-ucapan kufur, terkufurkan dia akhirnya, terhukumi kufur. Awas, ini kaidah inti ya, bukan langsung penerapan kepada individu. Penerapan kepada individu ada kaidahnya lagi ya. Untuk ta'yin ada kaidahnya lagi, ada prosesnya lagi. Cuman orang yang punya toolsnya yang boleh main ke situ, hati-hati. Ya. Nah, muncul sebagian kaum yang seolah-olah menafikan kekufuran dan menjadikan kekufuran ini hanya kekufuran masalah hati aja. Sebagian kaum mengatakan gitu. Muncul. Mereka bilang iman itu ucapan dan amalan dan keyakinan. Mereka bilang begitu. Tapi seolah-olah dari sikap mereka, dan dari keputusan-keputusan mereka, dari pernyataan-pernyataan mereka, kok mereka menjadikan kekufuran hanya pada kekufuran hati saja. Nanti lidahnya atau fisiknya melakukan kekufuran, tetap dia nggak mau kufurin. Kenapa? Hatinya beriman kepada Allah. Tuh, lihat. Ini yang dibilang murjiah asriyah. Murjiah modern. Nih kasusnya di sini.
Dia bilang iman qaulun wa amal, dia bilang. Oke? Summa yatala'ab, terus main-main setelah itu. Di belakang itu main-main. Orang-orang yang udah jelas dihukumi kufur oleh para ulama dan lain-lain, mereka masih mengelak dari hukum itu dan terus memberikan uzur dan uzur berkata hatinya nggak kufur, hatinya beriman. Itu lihat seolah-olah membatasi kekufuran hanya pada juhdul qulub, pengingkaran hati. Nah itu murjiah modern. Lebih samar lagi bid'ahnya, oke? Karena zahirnya mereka mengatakan iman, qaulun wa amal juga sama. Tapi di kasus kekufuran, paham ya? Kalau pernah ada yang baca-baca atau dengar istilah murjiah modern, irja modern, itu kasusnya sebelah situ. Nah apa yang membawa mereka ke arah situ? Awas, selalu Anda bilang, oke? Hulu di dalam uzur. Udah jelas nih penyimpangan seseorang atau kekufuran seseorang dari ucapannya, dari amalannya, masih nguzur. Tuh. Hulu di dalam uzur. Jadi seolah-olah dia mau mengatakan, mau lidahnya mengucapkan kekufuran seperti apapun, fisik yang melakukan kekufuran seperti apapun, tapi hatinya masih beriman. Tuh seolah-olah ngomong gitu. Hulu di dalam uzur, nyeret orang ke irja, ke murjiah. Oke? Seorang ahli bid'ah dengan semua kebid'ahan yang udah jelas. Virus-virus bid'ahnya udah jelas ini. Masih diuzur. Tuh. Enggak, dia masih sunnah. Tuh. Itu juga pemikiran yang sama, cuman dengan kadar kesesatan yang berbeda saja. Ya? Orang-orang yang udah dihukumi para ulama, fix menyimpang udah. Dia bukan ahlu sunnah, dia ahli bid'ah ini itu. Enggak, masih uzur. Tuh, itu. Akhirnya tampak dari mereka sistem ini seolah-olah. Mereka meyakini bahwa kok kekufuran dan penyimpangan mereka hanya menghitungnya pada perkara penyimpangan dan kekufuran hati saja. Kalaupun lidah menyatakan pernyataan-pernyataan, fisik melakukan aktivitas-aktivitas yang kufur atau kebid'ahan, masih belum mau mereka menghukumi hal tersebut. Itu kasusnya Irja Asri di sebelah situ. Ya. Waman qala as-salah khalfa kulli barru fajir. Dan barang siapa yang mengatakan, itu irja ya, murjiah udah jelas ya. Nah fahami tentang bid'ah murjiah ini di dalam buku-buku akidah ahlus sunnah. Poin-poinnya di mana aja. Lihat, baca juga sejarahnya dan lain-lain. Membaca sejarah ini sangat membantu kita untuk memahami pemikiran yang sedang kita bahas. Wallahu alam, kami belajarnya demikian. Kita belajar dari sejarahnya kita urai dan lain-lain. Ya. Itu akan membantu, sangat membantu dalam memahami kita dalam memahami pemikiran tersebut. Ya, demikian murjiah kira-kira. Nah pemikiran ini adanya di mana sekarang? Di antaranya adalah, kan tadi, bid'ah ada berapa? Usulnya ada berapa? Bercabang jadi 72. Oke? Nah bid'ah murjiah ini kira-kira di cabang yang mana? Di antara kelompok-kelompok yang membawa pemikiran irja ini, cupi. Mereka meyakini seseorang kalau udah sampai makom tertentu tidak lagi wajib atas mereka yang wajib. Tidak lagi haram atas mereka apa-apa yang haram. Tuh, itu pemikiran dia, Jal. Kalau udah sampai hakikat makrepat, iya gak? Tak lagi wajib atasnya apa-apa yang wajib kepada awamun nas. Ya salam. Tak lagi haram atasnya apa-apa yang haram ke atas awamun nas. Segelas khamr ini di tangan awam adalah khamr yang diharamkan, namun baginya adalah susu. Itu idea murjiah, Jal. Di beberapa kelompok Syiah pun demikian. Dihalalkan bagi mereka, bagi tokoh-tokoh dan imam-imam mereka apa-apa yang diharamkan kepada syariat awam manusia. Itu pemikiran ini yang akhirnya dibawa sama kelompok-kelompok lain. Ya. Barang siapa yang meyakini salat, wajibnya salat di belakang setiap penguasa mau baik ataupun buruk. Tuh lihat, salat di belakang penguasa, salat bersama penguasa, tuh Anda melihat usul si itu mah. Di buku-buku kitab mana juga usul.
Makanya orang yang bikin sholat id nggak bareng sama pemerintah tuh Anda ngelihat itu bukan ijtihadiyah, itu mah usul sijal. Lihat dah, mau buku akidah apa lagi? Ya, mau buku akidah apa lagi? Sholat tuh harus bersama penguasa. Jadi jangan ada tanya lagi, Ustaz sholat id hari apa? Jangan, lihat aja penguasa. Jangan berhujahkan pemerintah aja ngizinin. Iya, pemerintah juga ngizinin pakai bikini di pantai. Lo mau kasih bini lo, bikinian di pantai. Ya, yang wajib aja sholat wajib. Sholat id sunnah apa wajib sih? Yang wajib aja kita ngalah kalau hukumah yang nyuruh. Abdullah bin Mas'ud lagi haji itu, Utsman bin Affan Amirul Mukminin karena dia Amirul Mukminin, khalifah. Di situ dia sholat sempurna 4-4. Zuhur 4, asar 4. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dikosor 2-2. Oke? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah Abu Bakar wa Umar." Aku sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar. Sholatnya 2-2, enggak 4-4, begitu. Tapi terus Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan. Tetap dia sholat di belakang Utsman bin Affan. Terus ya Abu Abdurrahman, ibta ala Utsman wa sallaita khalfah. Kok bisa kau kritisi kebijakan Utsman ini, tapi kau tetap sholat di belakang dia? Oke? Ini awam melihat ini kontradiksi sikap. Oke? Tapi seorang alim gak begitu. Dia berkata, "Naam al-khilaf syar." Oh iya, gimana pun menyelisihi, yang dibikin barisan sholat sendiri ini jauh lebih buruk. No, lihat. Abdullah bin Mas'ud punya hak berijtihad gak? Tapi yang punya hak untuk ditaati pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud, apa penguasa yang memegang tampuk kekuasaan? Sholat wajib bukan tuh lohor sama asar. Segala sholat sunnah, jauh. Yang wajib kita ngalah ikutin pemerintah. Kayaknya terlalu clear hal ini untuk masih kebek, untuk dibawa kebek. Bahasa Arab, kobako. Kebek, jadi bahasa Jaksel. Mesti ini terlalu obvious, terlalu jelas, terlalu clear permasalahan ini buat mereka yang mau baca sejarah salaf nih. Utsman pada saat itu punya pertimbangan sendiri. Dulu orang sholat 2-2 di belakang Rasul, Abu Bakar dan Umar. Jumlah kaum muslimin sekian. Okay? Mereka pulang ke negeri-negerinya yang jauh masing-masing. Okay? Sepanjang tahun mereka sholat lohor 2, sholat asar 2. Nggak kena dibilangin. Sholat lohor 4, asar apa lo, gue sholat di belakang Rasul 2. Tuh mau dikata apa? YouTube belum ada. Gue sholat di belakang Abu Bakar sama Umar nih 2, 4. Udah deh. Tuh, bangsa Arab lagi gak kena dibilangin. Iya gak? Nah Utsman bilang, "I'lamu annal qasra sunnah nabiyikum." Ketahuilah bahwasanya qasar itu sunnahnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walakin hudutsu tigham, tapi munculnya kelompok yang begini nih. Yang pulang ke kampungnya ngotot sholat sepanjang tahun 2 rakaat lohor sama asarnya. Ini makanya aku mau mengembalikan lagi kepada yang seharusnya, yakni sholat zuhur dan asar ini 4. Makanya Utsman tuh, bijak gak kebijakan Utsman? Dan itu toh hak dia untuk menentukan, iya gak? Abdullah bin Mas'ud kalaupun gak terima, kalaupun dia mengkritisi, tetap dia sadar, hak siapa untuk menentukan? Utsman. Dia ngalah, sholat wajib. Segala sholat id yang sunnah, mau ngotot selisihin pemerintah, itu error usul, beneran dah. Anda sih gak ngelihat itu error ijtihadiyah. Oh mungkin dia berijtihad satu, kagak mantas ijtihad. Siapa lo dibandingin Abdullah bin Mas'ud? Hah? Siapa yang mantesan mana yang ijtihad? Ayo gue pengen tahu coba. Siapa lo? Dibandingin Abdullah bin Mas'ud untuk ijtihad. Iya kan? Yang kedua, ini bukan ijtihadiyah. Terlalu jelas di buku-buku usul. Wajibnya sholat bersama penguasa. Terlalu obvious, terlalu clear buat orang-orang yang sidq, yang tulus, yang jujur dalam beragama ya. Enggak burem oleh ikatan-ikatan emosional dan kekelompokan. Seringkali kebenaran kita udah tahu, cuman burem karena ikatan emosional, kekelompokan, cinta dan
hormat kepada beberapa individu atau kelompok. Ini terlalu jelas. Ya, wallahu a'lam. Wal jihad ma'kulli khalifah, dan berjihad wajib bersama setiap penguasa, mau penguasa buruk ataupun baik. Syarat intinya penguasa yang ngajak. Makanya kelompok-kelompok, udah begitu dah. Walam yaral khuruj 'ala sultan bisayf, dan dia tidak berpendapat bolehnya berontak kepada penguasa dengan pedang. Kemudian wada'alahum bisalah, dan mendoakan kebaikan bagi para penguasa, justru mendoakan kebaikan. Oke, bukan hanya berpendapat nggak boleh berontak, nggak cukup. Tapi mesti diiringi dengan doakan kebaikan. Nggak boleh netral, nggak boleh netral. Nggak deh, aneh nggak mau celak-celak tapi nggak mau juga doakan kebaikan. Salah. Jangan sok-sok berada di tengah antara hak dan batil. Jangan. Kebenaran ini sesuatu yang di tengah di antara dua kutub kebatilan. Oke? Tapi urusannya hak sama batil, jangan sok-sokan di tengah. Nah itu dia yang dikate muwazanah. Sok-sokan betengah, tapi betengahnya antara hak dan batil. Itu muwazanah. Adapun hak adalah sesuatu yang di tengah di antara dua kutub kebatilan, ini dia tawazun yang dimaksud Syekh Ali kemarin. Bedanya muwazanah sama tawazun di mana? Tawazun di tengah di antara dua kutub kebatilan, antara murji'ah dengan takfir atau khawarij, gitu kan? Gitu kan? Antara qadariyah dengan jabriyah, tuh di tengah. Hak itu sesuatu yang di tengah di antara dua kutub kebatilan. Tapi kalau udah urusannya hak sama batil, jangan sok-sokan di tengah, itu mah lu pengecut. Gak mau ngambil sikap, ambil pihak hak. Oke? Jangan sok-sokan, itu dia yang ngambil. Sok-sokan di tengah itu dia muwazanah. Ya? Dan mendoakan kebaikan bagi mereka, tuh, maka dia telah terselamatkan dari pemikiran khawarij secara keseluruhan. Tuh, gitu. Sebagian orang ada yang berpendapat mungkin wajib sholat bersama penguasa, jihad bersama penguasa. Tapi mendoakan kebaikan bagi penguasa, dia nggak mau. Yang ada mendoakan keburukan. Tuh, dia belum selamat dari pemikiran khawarij seutuhnya, seluruhnya. Belum min awalihi ila akhirihi, belum. Masih kena. Oke? Atau seseorang berpendapat, oke, nggak boleh berontak kepada penguasa, tapi ngotot nggak mau sholat bareng penguasa. Nah tuh dia belum selamat, masih ada virus itu padanya. Jadi virus khawarij ini bukan cuma ngangkat pedang ngingkarin penguasa, berontak ngangkat pedang ada bukan itu doang virus khawarijnya, paham nggak? Bukan cuma hanya mengkafirkan kaum muslimin, bukan itu doang, awas dengan dosa besar, banyak poin-poinnya, ya. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata al-maqadir kulluha minallah, bahwasanya seluruh ketentuan ini datangnya dari Allah. yakni takdir. Ya. Allah menentukan segala hal yang baik ataupun yang buruk, termasuk hidayah dan kesesatan Allah tentukan bagi siapapun yang dikehendakinya. Ya. Barang siapa yang mengatakan perkataan demikian, maka dia telah terselamatkan dari pemikiran qadariyah. Dan dia insya Allah seorang pengikut sunnah. Apabila dia terselamatkan dari 4 pemikiran ini, dia insya Allah seorang pengikut sunnah. Ya. Zain, kemarin telah kita jelaskan juga tentang qadar, ya. Jadi Syekh di sini membagi qadariyah dalam 2, qadariyah nufah sama qadariyah mujabbirah. Maksudnya mah qadariyah sama jabriyah, istilah kita yang umum, ya. Qadariyah sama jabriyah. Qala al-muallif rahimahullah wa bid'atun dhaharat hiya kufrun billahil azim. Dan sebuah bid'ah yang muncul nih, yang merupakan kekufuran, bentuk kekufuran kepada Allah yang Maha Agung. Man qal biha fahuwa kafir, barang siapa yang mengatakannya, maka dia menjadi kafir billah la syakka fi. Dengan itu dia menjadi kafir kepada Allah, tidak lagi diragukan. Man yu'minu birraj'ah, tuh, yaitu barang siapa yang beriman dengan sistem raj'ah. Raj'ah ini bahasa kita sebagai reinkarnasi. Sebagian kaum meyakini ada beberapa
tokoh tertentu yang ini bereinkarnasi pada beberapa orang di zaman berikutnya. Gitu. Nah ini ada pada Syiah. Barang siapa berkata, dan dia berkata nih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih hidup. Dan kelak dia akan kembali nanti di hari kiamat. Nah, Raj'ah ini nanti kembali nanti di akhir zaman. Oke? Demikian juga imamah. Demikian juga Muhammad bin Ali. Demikian Ja'far bin Muhammad. Kemudian Musa bin Ja'far. Dan mereka berbicara tentang imamah. Dan bahwasanya mereka memiliki keutamaan, di antaranya mereka mengetahui perkara yang goib. Orang yang kayak gitu hati-hati dari mereka. Fahdharhum fa'innahum kuffarun billahil azim. Sesungguhnya fix mereka telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa man qala bihadzal qaul. Demikian mereka siapapun yang meyakini hal ini, ya, yang mengucapkan atau meyakini hal ini, ya. Raj'ah ini yakni kembalinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di akhir zaman. Oke? Atau meyakini di mana beliau menitis pada beberapa turunan-turunannya yang mereka imamkan. Itu raj'ah. Zain? Itu adalah di antara keyakinan yang sifatnya bid'ah dalam artian baru, nggak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bid'ah mukaffiroh, bid'ah yang membawa pelakunya sampai level kufur. Ingat, bid'ah nggak selevel loh. Ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang hanya membuat pelakunya fasik, ada bid'ah yang membuat pelakunya kufur. Ya, ini bid'ah mukaffirah. Ini bid'ah yang membuat pelakunya menjadi kufur. Bid'ah yang membatalkan keislaman si pelakunya bisa-bisa. Ya. Al-ghulah minhum man yaquluna Ali lam yamut. Bahkan di antara mereka ini orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan Ali. Ghulu, ya. Di antara mereka bahkan ada yang berkata bahwasanya Ali lam yamut, bahwasanya hakikatnya Ali belum meninggal, wa huwa fis sahab, dan dia berada di awan. Wa ya'budunah, dan mereka beribadah kepada Ali, menyembah Ali. Tuh. Demikian Muhammad bin Ali, yakni Muhammad bin Ali bin Husain al-Bagir, Muhammad al-Bagir. Ini imam di antara imam-imamnya Itsna Asyariyah, ya. Kemudian Ja'far bin Muhammad, yakni Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain. Ini yang dikenal dengan nama Ja'far As-Sadiq. Ya. Ja'far As-Sadiq hakikatnya ini seorang ahlul bait memang, dan dia seorang ahlus sunnah. Cuman digeser nih apa yang diajarkan dari mereka nih, digeser seolah-olah mengajarkan kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan sekarang ini. Ja'far As-Sadiq ahlus sunnah. Banyak orang-orang yang hakikatnya mereka adalah ahlus sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Ya. Cuma sejarah menyimpangkan hal itu. Makanya kita mendengar tentang demikian sunan-sunan. Bisa jadi mereka hakikatnya mengajarkan kebenaran dan mengajarkan sunnah. Cuman orang yang mengikutinya ini orang-orang yang mengaku mengikutinya ini yang kemudian menambahkan ajaran-ajarannya dan lain-lain. Wallahu a'lam jadi. Ya. Kemudian juga Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani orang yang dibesarkan oleh Sufi, dibesar-besarkan oleh Sufi. Dianya mah Sunni no. Abdul Qadir Al-Jailani yang lebih dekat kepada akidah ahlus sunnah. Hakikatnya demikian. Sering ini terjadi, sering. Penyimpangan sejarah yang mereka lakukan. Ya. Demikian juga Isa alaihi salam. Apakah dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti Isa sekarang? Apakah Isa mengajarkan bahwasanya aku Tuhan, sembah aku? Ya, demikian Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah dia mengajarkan apa-apa yang dilakukan oleh Syafi'iyah sekarang? Dari perayaan lahirnya Nabi, entah tambah lagi perayaan kematian Nabi, perayaan kelahiran, perayaan kematian individu-individu tertentu, haul, ada maulid, ada haul, dan lain-lain. Apa ini Imam Syafi'i mengajarkan itu? Rahimahullah, la. Itu yang selalu terjadi dan berjalan di sejarah. Ya, seringkali tokoh-tokoh ahlus sunnah hakikatnya cuman disimpangkan oleh mereka yang mengaku mengikutinya ya. Musa bin Ja'far, ini yang dikenal Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq. Lidzalika,
Ar-Rafidah yusammuna anfusahum al-Musawiyah. Al-Musawiyah nisbah ila Musa al-Kadhim. Tuh, mereka menamakan diri mereka seringkali kita ini kelompok Musawiyah. Musawiyah itu maksudnya adalah nisbah kepada Musa al-Kadhim ini, Musa bin Ja'far. Ya. Dan mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka ini mengetahui perkara-perkara yang goib. Tuh. Dan bahwasanya mereka menentukan syariat semau mereka. Tuh. Mereka bisa iansah, mereka bisa menghapus apapun yang mereka kehendaki dari nilai-nilai syariat ini. Tuh. Syiah tuh. Menempatkan imamnya sampai level demikian. Lianna Allah fawwadha hadha ilaihim. Dikarenakan Allah memang telah memberikan kuasa hal tersebut kepada imam-imam mereka. Wah, iya enggak? Gilanya enggak nanggung. Fahdharhum fa innahum kuffarun billahil azim. Maka waspadalah dari mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Yang barang siapa yang mengakui bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib atau ada seseorang yang mengetahui perkara gaib, kecuali orang-orang yang diajarkan, diberitahukan oleh Allah, misalnya seperti para rasulnya, maka dia kafir. Ya. Demikian kira-kira alhamdulillah kita telah bereskan bab ini. Bab selanjutnya 163 insyaallah apabila Allah izinkan. Maka ikhwah, di dalam pelajaran akidah, fokus pada, untuk awal-awal, fokus pelajari, selain pelajari akidah Ahlus Sunnah yang seharusnya, fokus pada 4 bid'ah besar yang menjadi sumber segala bid'ah. Ya. Poin apa aja yang membuat mereka menyimpang, poin apa aja yang dengan itu mereka menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Dari kelompok Khawarij, Qadariyah, Syiah, sama Murji'ah. Ya. Dengan itu seseorang akan semakin clear, semakin jelas dia berada di atas sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.